Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-10, yaitu yang membahas tentang subnet dan IPv4 network ya. Nah, kebetulan Cisco Packet Tracer-nya sudah saya buka. Nah, ini dia. Nah, ini kita akan membahas subnet dan IPv4 network yang saya katakan tadi. Di mana di sini kita disuruh atau diinstruksikan untuk mendesain. Ini objektif visinya di sini adalah mendesain. Part pertama adalah mendesain IPv4 network subnetting skemanya, lalu kedua adalah configure the device, dan yang terakhir yang part 3 adalah test and troubleshoot the networknya, apakah jalan rapidly atau enggak gitu ya. Nah, di sini instruksinya, lalu di sini seperti biasa adalah skema dari layout tugas kali ini. Nah, ini kita masuk ke part pertama, di mana kita disuruh untuk membaca dulu ya, bagaimana di dalam skenario network for customer ini, di mana yang poin A dari part 1 step 1 yaitu adalah the first subnet is LAN dan network unit minimum of 5 host IP address. Nah, ini ya. Nah, ini jadi di sini ada dua skema ya, atau dua network. Yang pertama adalah proses di mana PC A dengan LAN A lalu masuk ke router customer router, lalu ada PCB dengan LAN B. Ini juga terkoneksi ke customer router, yang dimana PCA ini di bagian layout A ini, layout networking A ini membutuhkan 50 host ya, dan layout B atau PCB ini membutuhkan 40 host. LAN B ini membutuhkan 40 host. Nah, ini sudah kebetulan di sini ada pertanyaan juga ya di poin D-nya. Answer the following question to have create subnetting scheme that meets the state network requirement. Nah, ini kebetulan sudah saya pindahkan ke Word ya, biar lebih gampang kita untuk menjawabnya. Oke, masuk ke Word. Nah, di sini sudah saya copy. Nah, dan kebetulan beberapa sudah ada yang saya jawab juga. Sedikit saya jelaskan. Di poin D ini, answer the following question to have working subnetting scheme that meets stated network requirement. Di poin D ini ada pertanyaan, berapa banyak host address are needed in the large required subnet. Nah, ini berapa banyak sih yang kita butuhkan gitu kan untuk membuat recruiting yang besar gitu ya. Ini kita membutuhkan 50 host ya, sesuai instruksi yang tadi yang di Cisco Packet Tracer, yang terbesarnya adalah 50 host. Nah, balik lagi ke Word. Nah, di sini what is the minimum number of subnet required. Nah, kita disuruh untuk menyediakan space 2 subnet ya, untuk dikatakan di mana yang di poin C kita membutuhkan 2 subnet ini untuk ke depannya gitu, suatu saat dibutuhkan gitu kan. Nah, kita membutuhkan 2 subnet. Nah, dan di sini pertanyaan juga, dan they are tested subnet 192, 168, 00, 24. What is the 24 subnet? Nah, ini 24. Kalau dalam ini kan sudah berbentuk bukan binary ya. Nah, kalau dalam bentuk subnet mask dalam bentuk binary itu kita mendapatkan 192.168.0.0/24 itu adalah satu-satunya 8 kali sampai dengan 4 titik ya, 11111 dan 0000 untuk melambangkan 24 subnet mask-nya gitu. Nah, dan masuk ke poin E, the subnet mask is made of two portion, the network portion is represented in the binary by the 1 and the 0 in the subnet mask. Nah,
Dari sini pertanyaan juga di poin E, in the network must what do net once represent? Yang mempresentasikan pertama itu adalah networknya ya, di sini nih. Ini networknya nih semua nih, network portionnya. Dan lalu in the network mask, what did the zero represent? Nah, 00 ini melambangkan host portionnya. Jadi yang kalau 111 ini melambangkan network portionnya, dan 00 ini melambangkan host portionnya. Nah, masuk ke poin F, to subnet the local bit per portion, original portion into subnet bit, the number subnet. Kita baca dulu, given is the possible max per subnet minus 2. Oke, dikatakan di Hind ini perlu diingat bahwa kita selalu membutuhkan dua space ya, dua space. Jadi kurang 2 nantinya kan. Dan the number of numbers order to define the number. Oke, dari subnet /24 ya. Prefixnya dari /24. Oke. Nah, di sini ada beberapa poin 1, 2, 3 sampai dengan 6 itu melambangkan prefiks-prefiks, definisi prefiksnya ya. Nah, di sini ada pertanyaan juga, dotted decimal subnet mask equivalent. Nah, kalau kita lihat di sini dia meminjam satu dari subnet max 24 ini. Nah, number berarti kalau dari rumus yang saya ketahui adalah 2 pangkat jumlah dari si binari yang dipinjamnya ya. Di sini kebetulan 1 jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan number of host-nya itu 128 ya. Karena memang yang awalnya 25 itu 128. Nah, di sini kita jawab number of subnet-nya adalah 2. Oke. Lalu number of host-nya adalah 128. Nah, dikurang ya, harusnya dikurang ya, karena di sini permintaannya adalah dikurang minus 2 ya. Jadi 128 kurang kurang 2 adalah 126. Oke. Nah, masuk ke prefix /26. Berapa? Nah, nih kita perhatikan yang di bold ini ya. Dia membutuhkan atau meminjam 2 dari network portion-nya. Nah, di sini subnet-nya berarti 2 pangkat 2 yaitu adalah 4 ya. Oke. Kita jawab 4 number of subnet-nya, dan number of host-nya ya tinggal 126 dibagi 2 ya 128 ya, awal 128 dibagi 2 yaitu adalah sebentar. 128 itu 128 dibagi 2 yaitu ada 64 ya. 64 terus perlu diingat bahwa selalu diambil 2 ya, jadi 62 ya. Oke. Itu number of host-nya untuk prefix /26. Nah, balik lagi ke poin nomor 3 yaitu /27. Dia meminjam 2 ya. Oke, 3 binary subnet, yaitu berarti 2 pangkat 3 yang dimana berarti adalah 8 ya. 8 number of host-nya 64 ya dibagi 2 yaitu adalah 32 ya. 32 number of host-nya gitu. Nah, di prefix nomor 4 yaitu /28 dia mengambil 1 2 3 4 ya, 4 binary ya. Jadi 2 kali 2 yaitu adalah 16 ya, di sini berarti 2 pangkat 4 ya, 16. Terus number of host-nya jadi 32 itu berarti
karena ini 64, iya bener, jadi 30 ya harusnya karena -2 ini tadi, mohon maaf. Nah lalu, 32 dibagi 2 itu adalah 16 ya. Nah, lebih seperti ini ya number of host-nya. Oke, dan prefiks 29 dipinjam 1, 2, 3, 4, 5. Artinya 2 pangkat 5 yaitu adalah 32 ya. Oke, 32 number subnetnya, number of host-nya, harusnya di sini, ini harusnya 12 ya. Karena tadi sudah ditarik ya. Bukan 12, melainkan 14 ya. Nah, di sini 16 dibagi 2 yaitu dari 8. Oke, 8 untuk number of host-nya. Oke, lalu yang terakhir adalah 1, 2, dia meminjam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, oke, yang artinya 4. Oke, berarti 64 ya, 64 number of subnetnya, dan hostnya, ini harusnya 6 ya karena di -2 ya. Hostnya diambil 2 gitu. Dan sini berarti 8 itu 4. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu pola dari prefix lain dari 24. Oke. Nah, di bawahnya adalah considering answer above which among the address. Nah, kalau dilihat dari subnet mask yang mana sih yang minimum required gitu kan, minimum yang terpenuhi dari kebutuhan yang akan kita gunakan, itu ada 50 host ya. Nah, kalau dilihat dari sini, mana sih host yang mendekati atau lebih dari mendekati gitu kan, atau lebih besar lah. Nah, ada 2 di sini, yaitu adalah prefix /25 dan prefix /26. Oke, kita bisa ambil proporsinya adalah 62 atau prefix -26 ya. Oke. Oke, ini minimum. Karena dia minta minimum, berarti kita jawab /26. Prefix /26, dan di sini ada di bawahnya lagi, must meet the minimum of number of subnet required. Subnet max meets the minimum host address. Oke, ini. Oke, ini adalah subnetnya ya. Oh, subnet minimumnya yaitu adalah 2 ya, karena paling kecil adalah 2. Oke. Kita bisa jawab prefix 25. Oke. Oke. Consider minimum number host and minimum subnet required. Oke, minimum number host and minimum number subnet required. Kalau saya lihat dari sini prefix yang mana yang mendekati ya, bisa dikatakan di sini adalah /25 ya, karena minimum subnetnya 2 dan hostnya 126. Oke, bisa kita jawab prefixnya adalah /26. Di bawah pertanyaan selanjutnya yang di bawah considering your answer above which subnet max itu ada pertanyaan, kita disuruh untuk membuat mengisi tabel ini ya, mulai dari 192 sampai dengan 16800 itu dari sini ya. Nah, kita mengambil subnet max yang prefix 26 ya, karena ini yang paling mendekati yang paling sesuai lah ya. Oke, kita pertama-tama isi dulu 192.168.0.0 ini awal dari subnet address-nya.
Lalu karena kita pakai prefix 26, maka kita pakai prefix 26 dan subnet max-nya 255, sorry 255, 255, 255, 192. Kenapa 192? Karena ini adalah jumlah maksimal dari subnet, prefix 26 ya. Itu 192. Nah, ini adalah jumlah dari hostnya. Bukan hostnya, subnet max-nya gitu. Oke, kita mulai dari sini 192, selanjutnya 168, 0, 60, 64 ya, harusnya 64 ya. Oke, 64. Prefixnya 26. Oke, lalu ininya tetap sama ya, 255, 255, titik 192. Terus di sini 192, 168, 0, 128 harusnya kan kelipatan 2 ya. Oke, prefixnya tetap sama ya, kita isi juga sama. Oke, dan terakhir itu di subnet address 192.168.0, harusnya 192 ya, karena 64 tambah 128 itu 192. Nah, ini tetap sama ya prefixnya. Nah, sepertinya sudah diisi semua. Lalu masuk ke step 2. Fill in the missing IP address in the address table. Oke, kita balik ke atas ya, karena di sini ada suruh melengkapi ini ya, melengkapi addressing table yang di atas ini. Nah, oke, kita balik ke balik ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita akan mengecek atau melihat customer router di device customer router ini di interface yang G00 ya. Nah, portnya itu port 00 ya. Karena di sini instruksinya adalah kita akan assign device subnet LAN to A. Jadi kita memasang atau menghubungkan dari router customer router ke LAN A ya. Begitupun di poin B kita akan menghubungkan dari customer router ke LAN B ya. Nah, kita ambil dari poin A dulu. Nah, oke, oke. Kita balik ke atas lagi. Nah, ini kita mau tahu dulu nih. Nah, ini port 00 dan 01 itu ada di sebelah mana sih? Ataukah 00 itu ada di LAN A atau 00 itu ada di LAN B? Nah, kita bisa lihat di sini. Kita buka customer routernya, lalu masuk ke CLI. Kita enter di sini. Kita enable dulu. Terus setelah itu kita masuk ke show IP interface brief. Nah, ini ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini gigabit Ethernet 00. Oh, ternyata posisinya tidak aktif ya, tidak menyala atau shutdown. Ini juga 01, ini juga ini sedang down ya atau nggak menyala. Nah, caranya biar menyala yaitu adalah kita masuk ke interface. Pertama kita masuk ke interface gigabit ya, pakai huruf pakai huruf besar, gigabit Ethernet ininya 00 ya. Oke.
configuration-nya dulu, configuration T, nah baru masuk ke interface gigabit Ethernet ya, terus masuk ke port 00 ya. Nah, karena kita mau nyalain port 00, nah ini udah masuk ke sini, lalu no shutdown, enter. Oke, harusnya sudah nyala ya, tadinya merah ke, nah ini sudah berubah, yang tadinya merah menjadi hijau ya. Nah, artinya posisi portnya yang 00 itu ada di LAN A ke customer router ya. Nah, berarti di posisi LAN A. Oke, kita balik lagi ke tempat yang tadi. Nah, ini karena posisinya ada di LAN A, maka kita isi dulu IP address-nya dari 0 dulu ya, 19. Oh, sebentar. Ini kayaknya ada. Ini saya warnanya masih putih ya, 19. Sebentar, ini masih warna putih ternyata. Oke, 192.168.0 sorry 1 ya, karena mulainya dari 1 ya. Karena broadcastnya 00, nah subnet masknya yang tadi ya 255. Masih kita hitamkan dulu semuanya. Oke, ini karena ini 255 192 ya, seperti yang tadi yang di bawah, yang di sini ya, kita sesuaikan yang di sini. Oke, lalu nah setelah itu ke 2 atau yang G0.1 itu masuk ke segmentasi kedua, yaitu adalah 192.168.064. Oke, karena IP broadcast-nya itu 64, maka 168.0.65 dan subnet max-nya masih sama 255.192. Oke, lalu LAN switch selanjutnya adalah 192.168.0.66 ya, karena ini udah masuk segmentasi selanjutnya ya. Ini 255 juga, 255.192. Lalu di file gateway-nya pakai yang ini ya. Nah, pakai yang ini. Lalu di PCI ini karena dia mulainya dari 2, maka di sini menggunakan 192, startnya dari 3, berarti 168.0.3 ya harusnya. Terus di sini 255.192. Oke, di file gateway-nya dia ngambil dari sini ya, masih dari sini karena dia ada di port 1 ya. Oke, dan di sini dia berarti segmentasinya berubah jadi 192 di segmentasi 3 ya. Masih di segmentasi 3 di 128. Nah, berarti IP broadcast-nya 127, maka mulainya 28, IP broadcast-nya 26, berarti terakhirnya di sini 168. Oh, sorry, ini 64 karena IP terakhir kan ya. 64. Nah, bukan 3 ya, mohon maaf. Nah, di sini ini 1 2 6 ya. Nah, ininya 255 juga. 255, 255, 255, 192 dan IP default gateway-nya pakai yang ini.
karena dia dimasuk di network layout LAN B ya. Ini LAN B 1 default gateway. Oke, saya rasa ini sudah. Lalu selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi mengkonfig ya, mengkonfig LAN A ke customer router dan LAN B ke customer router ya. Nah, ini ini tadi sudah. Kita masuk ke tahap part 2 ya, yaitu adalah mengkonfigurasi device dari layout di samping ini ya. Oke. Nah, yang step pertama kita konfigurasi dulu routernya ya, atau customer routernya. Pertama adalah set the enable secret password on customer router to class 123. Oke, kita yang poin A ini memberikan password di routernya ya. Oke, kita masuk ke sini ke routernya. Oke, CLI, lalu kita enter, terus kita enable dulu. Oke, sudah masuk ke enable, lalu masuk ke konfigurasi T. Habis itu masuk ke enable secret. Oke, lalu masukkan password yang diperintahkan, yaitu adalah class 123. Passwordnya adalah, oke, biar rapi kita susun dulu seperti ini ya. Ini lepas dulu docknya, kita susun seperti ini. Mana? Ini dia. Oke, ini kita exit dulu, lalu kita susun dulu ininya. Maaf, kita susun dulu ini di minimize dulu aja. Oke. Ini posisinya harus di sini seharusnya. Nah, biar kita lihat poin-poin settingannya. Nah, setelah itu balik lagi ke part 2 yang tadi, kita ke atas sedikit. Oke, mohon maaf, ke atas sedikit. Nah, di sini sudah sampai di mana tadi? Customer router ya. Oke, kita buka yang ini tadi. Sini kita masukkan enable secret class 123. Betul ya, class 123. Oke, kita enter. Oke, sudah masuk. Lalu kita lihat do show brief ya, kita lihat dulu. Sorry, ini kayaknya ada salah. Do show run ya, harusnya do show run. Nah, ini sudah ada ya, enable secret, tidak password yang tadi yang kelas 123 sudah kita buat. Dia menggunakan encryptor MD5, lalu kita spasi. Di step selanjutnya ya, step poin A sudah selesai. Lalu kita masuk ke poin B, yaitu adalah set the console login password ke Cisco 123. Kita konfigur, kita membuat password login ya. Password login kita bisa lihat di sini. Nah, di LAN console 0 ini belum ada password ya. Jadi kita buat, oke, dengan cara masukkan line console 0, line console 0. Nah, ini masuk konfiguran 1, lalu kita masukkan password
Password Cisco Go 123. Oke. Nah, harusnya sudah ya. Sudah kita do show exit dulu, atau bisa langsung do show run. Kita bisa langsung do show run. Kita spasi dan nah nih, loginnya sudah masuk ya. Kita sudah set up login password Cisco 123. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi port 0 ya. Kita konfigurasi port 0 ini yang dari sini ke sini, dari router ke LAN A, dengan cara ini kita exit dulu. Terus kita oh ya, ini C dulu harusnya ya. C dulu itu adalah konfigurasi namanya dulu ya, configure name-nya dulu. Hostname, kita rubah hostname-nya menjadi customer router ya, customer router ya, router oke, ini sudah berubah menjadi customer router. Lalu kita konfigurasi ya, port dari sini ya, yang tadi saya jelaskan, dari customer router ke LAN A dan customer router ke LAN B ya, agar bisa terkoneksi semua, yaitu dengan cara kita lihat dulu show IP interface brief. Bisa pakai do show ya. Kita masuk customer root, show IP interface brief ya. Show IP interface brief. Sorry, ini kayaknya ada yang saya ini. Kita harus exit dulu, keluar dulu ya, sorry. Baru bisa nih, show IP interface brief ya. Nah, oke, ini kita besarin dikit. Nah, sip. Nah, di sini belum terdaftar ya. Nah, Signan di port pertama ini belum ada IP-nya. Lalu di sini sudah up ya. Jadi tinggal setting IP-nya aja. Nah, setting IP-nya itu kita menggunakan masuk dulu conf lalu masuk ke interface gigabit ethernet 0.0, sip. Lalu masuk ke IP address 192 ya, 168.0.0. Ini sesuaikan sama yang sini ya berarti ya. Karena kan kita mau setting portnya, kita lihat di sini saja. Satu, lalu subnet max-nya spasi subnet max-nya itu adalah 255.192. Nah, ini harus sama ya, jangan sampai beda. Oke, harusnya sih sudah ya. Kita enter. Nah, ini sudah masuk ya. Subnet max-nya sudah saya setting dan IP address juga sudah saya setting. Lalu kita coba lihat exit dulu ya. Coba exit dulu. Exit mana? Kita lihat show IP. Oke, kita lihat
So oke, sebentar kita lihat dulu. So IP interface brief. Kita masih exit keluar dulu ya. Nah, so IP interface brief. Nah, ini sudah disetting ya. Lalu kita masuk ke yang kedua, port kedua, yaitu adalah port G0/1, yaitu masuk ke interface FD, lalu masuk ke interface gigabit Ethernet 0.1. Oke, lalu kita setting IP address-nya, IP address 65 ya harusnya. Address 192.68.0.65. Jangan subnet max 255, jangan sampai salah subnet subnet max-nya, karena kalau beda itu beda layout lagi, bisa beda jalur lah ya. 2. Oke. Nah, ini sudah saya setting juga. Kita langsung bisa show. Oh, jangan lupa di no shut ya. Sorry, ini kita no shutdown ya. Nah, oke, harusnya sudah jalan juga yang ini. Nah, sini udah up proses ya. Nah, ini sudah jalan juga. Oke, nah, kita bisa cek di sini. Kita langsung end aja, keluar ya. Nah, habis itu masuk ke, kita cek dulu IP apakah berhasil. Interface brief. Nah, ini sudah up ya. Oke, ini sudah up semua, sudah berjalan. Konfigurasi point D ini sudah berhasil berarti ya. Tinggal kita save aja. Oke. Berarti save the running ya, nih point E. Habis itu kita save dengan menggunakan copy save. Sebentar, agak lupa ya. Maaf. Copy running ya, copy running config start up config. Oke, kita save. Nah, ini kita enter aja. Oke, nah ini udah kita save ya. Jadi ketika proses ini di shutdown atau dimatikan, dia tidak akan hilang gitu. Tidak akan setting ulang lah, karena sudah di save di NVRAM-nya. Oke. Nah, ini saya rasa sudah, tinggal masuk ke step 2, yaitu adalah setup LAN-nya ya, konfigur LAN-nya. Setelah kita save konfigurasi dari customer router di routernya. Nah, sekarang kita akan masuk ke step 2, yaitu adalah konfigurasi konfigurasi LAN switch-nya ya. LAN switch-nya. Oke. Kita masuk ke LAN A dulu ya. Nah, kita masuk ke LAN A, kita klik masuk ke CLI-nya, lalu masuk ke enable, geser sedikit. Oke. Lalu kita cek dulu ya, dulu biar nggak terlalu numpuk.
interface brief. Nah, di sini karena kita ingin setting VLAN-nya, maka kita lihat dulu VLAN-nya. VLAN-nya ada di mana? Itu ada di bawah ya. Spasi-spasi saja di sini. Nah, ini VLAN-nya ya. Nah, VLAN satunya ini belum terdaftar, unsubnet unsubnet. Nah, situ dia posisinya down ya. Oke. Kita nyalakan sekaligus setting. Caranya adalah masuk ke on T, lalu masuk ke interface VLAN 1, sorry nggak pakai spasi, VLAN 1 ya. Oke, lalu setelah itu masukkan IP address-nya 02 ya. IP address 192.168 0.02 ya. Dan jangan lupa subnet max-nya 255 192. Oke. Enter. Lalu kita nyalakan ya no shutdown. Oke, ini sudah nyala ya VLAN satunya. Oke, terus kita karena di sini ada settingan default gateway-nya juga, maka kita setting default gateway-nya juga. Kita exit dulu di posisi config. Habis itu kita masukkan IP default gateway. Kita masukkan default gateway-nya adalah 192.168.01 ya, karena memang ini terhubungnya di port 1 ya. Di port 00 ya. Oke, 192.168.0.1 ya. Ya, default gateway-nya harusnya seperti itu. Oke, kita enter. Terus coba kita lihat ya VM aja. Nah, kita lihat. Coba kita ping ke gateway-nya ya. Kita ping ke default gateway-nya. Ping sending. Nah, ini sukses ya. Berhasil, berarti sudah terkoneksi ke default gateway dari routernya. Oke. Lalu sepertinya di LAN A sudah, kita ganti namanya. Ini karena masih namanya switch, kita coba rubah ya namanya jadi LAN A ya, biar sorry ini masuk ke config T dulu. Hostname LAN A. Oke. Nah, ini sudah hasil, tekan aja. Oke, sekarang kita setting di LAN B. Oh ya, jangan lupa untuk di save ya posisi yang tadi. Ini kita dulu save dulu yang di LAN A-nya. Karena belum di save, maka kita copy running config start up config. Oke. Nah, ini sudah di save ya. Jadi ketika dimatikan dan dinyalakan kembali, ini tidak akan hilang konfigurasinya. Nah, sekarang kita masuk ke LAN B. Nah, tadi saya sudah buka di LAN B. Nah, kita masuk ke CLI seperti biasa. Enter. Nah, di sini ada keterangan kan kita terhubung ke interface Gigabit 01 ya. Nah, oke. Nah, kita posisinya seperti yang tadi ya. Enable, lalu masuk ke config, configuration sorry. Terus kita setting
interface VLAN-nya. Sorry, harusnya VLAN 1 ya. Oke, masuk. Lalu kita masuk ke IP address. Ini kita setting 166 ya. LAN-nya IP address 192.168 168.066 ya. 255 subnetnya jangan lupa 255.255.192. Oke, kayaknya sudah cukup. Enter. Lalu kita no shutdown seperti biasa. No shut. Nah, ini sudah nyala. Dan kita coba untuk kita ganti namanya dulu ya. Kita ganti namanya dulu jadi hostname LAN. Oke, and habis itu coba kita ping ke gateway-nya seperti tadi 8 0. Oh sorry, ini di gateway ini kayaknya belum di setting ya. Masuk dulu ke configuration lagi. Habis itu kita coba setting default gateway-nya. Default gateway 192.168 harusnya 65 ya. Oke, 65 titik 65 ya. 065. Nah, ini ya default gateway-nya. Enter. Nah, ini sudah setting gateway-nya. Dan kita coba lagi, coba ping ke 192.168.0.0. Oke, kita coba lihat dan sukses ya, berhasil. Berarti sudah terhubung semua LAN-nya. Setiap LAN-nya sudah terhubung semua, LAN A ke customer router dan LAN B ke customer router. Begitupun sebaliknya, nanti akan terkoneksi dari PC A dan nanti akan bisa terkoneksi dari PC A ke PC B karena sudah disetting. Karena tadi kita sudah menyelesaikan konfigurasi dari LAN-nya atau VLAN-nya ya, interface VLAN-nya. Nah, sekarang kita masuk ke step 3 yaitu adalah konfigurasi PC-nya. Bagaimana cara untuk konfigurasi PC-nya? Nah, ini akan sedikit berbeda dari LAN dan customer router karena dia tidak menggunakan CLI. Nah, ini dia masuk harusnya ke desktop ya. Ya, ke desktop, lalu ke IP configuration. Dan ini konfigurasi ini pastikan statik ya. Jangan DHCP karena DHCP itu nggak bisa setting ya. Nggak bisa setting sendiri. Dan kita settingnya di IPv4 address. Nah, masukkan, sorry kita lihat di sini. PCI itu 62 ya. Nah, kita masukkan IP-nya itu 92.168 0.62. Oke, subnet mask-nya. Nah, ini kalau kita klik langsung otomatis dia ya. Nah, tinggal kita rubah belakangnya di 192 dan default gateway-nya harus sama ke sini ya, harus sama ke LAN 1 ya, atau harus sama ke router port pertama ya, atau port yang 0/0 ya. Nah, berapa? Itu adalah 168 0 1. Oke, kita close saja ya. Ini sudah seharusnya. Nah, habis itu kita mau ngetes ya. Coba kita tes dulu ke IP gateway-nya bisa apa enggak. Tapi kita lihat dulu apakah sudah save atau belum ya. Kita klik IP config. Nah, ini sudah berubah jadi 192.168.0.62 dan subnet max-nya 255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.0.1. Oke. Sekarang kita coba ping 192.168.0.1 ya harusnya. Nah, sudah reply ya. Berhasil berarti. Oke, ya sekarang kita coba untuk setting di PCB ya.
Nah, kita close dulu. Nah, kita coba setting di PCB sama seperti tadi. Kita masuk ke desktop, IP configuration, IP-nya IP static ya. Nah, masukkan IP 192.168.0.126. Nah, subnet max-nya jangan lupa 192. Default gateway-nya, nah default gateway-nya kita harus ngikutin yang tadi nih, yang di sini nih, yang interface yang dari nih ya, G0 ya. Nah, G0./1. Nah, gateway-nya adalah 0.065. Oke. Masukin 168.0.165. Close. Kita coba untuk di command prompt, kita cek dulu di config. Oke, dan sudah. Tinggal kita coba ping ke default gateway-nya. Oke, 65 harusnya. Nah, directly ya. Oke, sudah kita setting, dan step 3 ini sudah kita setting dari IP address, subnet max, dan default gateway-nya. Oke, sekarang kita coba untuk setting. Oke, sebentar, kita coba setting untuk ini selanjutnya adalah part ketiga, yaitu test and troubleshoot the network. In part 3 you will using the ping command determine VCO command default gateway. Nah, tadi sudah saya coba ya. Kita coba yang di sini. Nih VCA ngeping ke default gateway, berhasil ya. Sudah saya coba tadi nih default gateway-nya. Lalu PCB ping ke ke default gateway-nya juga sudah berhasil. Lalu bagian point C, ini bisa nggak nih PCA ke komunikasi ke PCB. Kita tembak ya. Misalnya kita ambil contoh PCA akan ngeping ke PCB ke 0.126 harusnya. 126. Nah, berhasil ya. Kenapa berhasil? Karena dia ada dalam satu subnet max ya, yang dimana subnet max-nya itu adalah 255.255.255.192 dan sudah terkonfigurasi di dalam router ini. Dan LAN A dan LAN B itu semuanya terhubung ke satu router tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah bagaimana cara men-setup atau men-setting subnet max atau subnet dan di IPv4 ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini selanjutnya adalah ini hanya saja. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.